Ini kawasan premium di area Jakarta Selatan. Ya, di mana San? Di Pondok Indah. Oke. Dan kita juga akan ngasih lihat miliarder private poolnya itu panjangnya sampai 22 meter. Wah, panjang banget tuh. Yoi. Party di sini juga udah keren banget nih. Nampung banyak orang. 100 orang bisa lah ya. Kenapa? Karena luas tanahnya aja besar. Besar. Ya, bangunannya juga besar. Hai, halo miliarder. Hai miliarder. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kita ketemu lagi di channel properti paling keren sejagat YouTube Indonesia. Yeay. The Milliard by Grandivida Property. Gue Bima Dan gue Sandi. Oke, kita sekarang lagi ada di satu area lokasi prime di Bilang Jakarta Selatan yang difasilitasi dengan lingkungan yang nice banget. Betul. Dan premium ya. Di mana San? Di Pondok Indah. Oke. Jadi kalau udah dengar Pondok Indah, udah pasti udah pada tahu ya, ini kawasan premium di area Jakarta Selatan. Oke. Dan yang lebih spesial lagi, rumah ini yang akan kita ajak miliarder tour. Rumah ini berada di dalam sebuah compound. Dalam compound, single access. Jadi seru banget. Jadi agak jarang-jarang tuh di Pondok Indah memiliki fasilitas seperti itu. Iya, karena memang sebenarnya Pondok Indah tuh kawasan perumahan yang dibangun oleh satu developer. Tapi untuk khusus rumah yang ini, kita ada secluded nih areanya. Dalam compound sendiri. Jadi emang kata Cindy bener jarang banget. Jarang. Jadi ini rare items nih ya, miliarder. Apalagi dengan kalau udah sneak peek belakang kita, desainnya udah keren. Ini udah salah satu hasil karya arsitek ternama deh pokoknya. Dan kita udah nggak sabar lagi untuk masuk dan ngajakin miliarder untuk melihat seperti apa hasil karya arsitek tersebut. Ya. Dan miliarder jangan lupa juga untuk follow semua yang ada di sini ya. Instagram kita juga. Ya. Terus subscribe channel kita, like and share. Instagram juga udah ada semua nih, TikTok ada. Terus update sama postingan-postingan kita ya, video-video yang selanjutnya. Dan untuk konsep dari rumah ini ya tadi udah bilang tropical modern ya dimana untuk miliarder bisa ngelihat semua banyak unsur, ada kayunya juga, ada unsur untuk tembok-temboknya di sini ya, batu alamnya juga banyak ya, dari Paras Jogja ya di ininya modelnya ya, dan juga gardennya juga besar ya, landscapingnya bagus baik di depan maupun di belakang rumah ya, apalagi swimming pool ya. Yaudah kalau gitu kita udah nggak sabar untuk masuk. Yuk kita akan mulai tour dari depan. Let's go. Oke miliarder, kita akan mulai tour dari depan rumah nih. Tapi sebelumnya untuk luasannya sendiri ya ini ukurannya 1075 untuk luas tanahnya. Jadi lebarnya ke samping itu 25 meter dan ke belakang 43. Wah, memang besar aja lebarnya juga pas nih. Plus juga bangunannya 1200 ya, terdiri dari 4 lantai, tapi sebenarnya ini kita ada basement, lantai 1, lantai 2, and then rooftop. Di rooftop pun dengan view-nya, city view, jadi sebenarnya dari layoutnya lengkap semua ya, ada rooftop, ada basement, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, ada mezzanine juga, ada ya. Front yard, ada backyardnya gede banget. Semua elemen atau layout itu semua ada, lengkap banget. Dan rumah hasil karya arsitek terkenal ini ya punya banyak sekali fasilitas. Salah satunya adalah yang tadi one gate system yang jarang di Pondok Indah dapetin. Dan kita juga akan ngasih lihat miliarder private poolnya itu panjangnya sampai 22 meter. Wah, panjang banget tuh. Yoi. Dan masih banyak lagi yang ada di rumah ini. Ada apa? Jacuzzi ya. Ada jacuzzi. Tadi juga ada kolam ikan koi. Kolam ikan koi ya. Kita kasih lihat. Terus ada sauna juga. Terus ada area rooftop ya. Terus ada satu ruangan
buat office yang sebenarnya itu juga bisa dijadiin entertainment room lah ya. Dan ada ruang meeting. Di belakang gue. Ini sebelah kanan lo ya? Oke. Seru banget, jadi miliarder bisa ngeliat di samping gue ini ada satu bagian yang sampai ke depan. Nah, ini adalah, nanti kita akan kasih tahu, ini ada sebenarnya ada office-nya. Oke. Dan mungkin nih bahan-bahannya spesial untuk bahan outdoor. Outdoor, kayunya juga nggak main-main nih. Pasti bahannya kuat banget. Kayu apa nih San? Kayu ulin. Kayu ulin ya? Oke. Sama ada perpaduan ulin dan jati ya? Memang sengaja untuk buat di dalam luar ruangan ya. Jadi nggak kena hujan, panas segala macam. Kekuatan kayunya dan makin bagus. Warnanya juga makin keluar. Saya juga di atas ada elemen tanaman-tanaman Lee Kuan Yew tuh sebagai itu jadi cantik ya, kayak tirai gitu loh. Gitu. Oke, dan sekarang kita sudah berada di area menuju ke ruang tamunya. Ya. Dan pintu entrance-nya ini juga nih kayunya solid banget di sana. Ya, ini udah bisa lihat miliarder, semuanya juga serba kayu dengan tinggi ceiling dari floor to ceiling aja. Miliarder bisa lihat ini tinggi sekali. Tinggi banget. 7 meter tingginya ya. Wah, gokil. Dan bahan dari ini ya San ya? Itu juga udah apa namanya? Ini batu alam Paras Jogja ya? Paras Jogja. Oke, nice banget nih. Ini semua, jadi memang semua bahan material di sini tuh bagus semua, premium semua. Jadi udah jaminan mutu semua, nggak ada yang KW-KW lah. Atau nggak ada yang kaleng-kaleng juga. Nggak ada loh, nggak ada. Kaleng orang kayu kok. Makanya. udah ya. Kita masuk ya. Masuk aja ya. Let's go. Oke. Nah, kita ada di area foyer-nya ya, area foyer. Ya, foyer-nya ini juga bawahnya juga udah memakai bahan kayu. Ya. Dan jadi masih nyambung sama area depan tadi teras ya. Dan juga di background ini juga memakai bahan untuk temboknya pakai Paras Jogja. Ya, dari foyer ini kalau miliarder lihat di sebelah kanan gue ada tangga. Konsepnya tangganya melayang ya. Dan ini adalah tangga menuju ke lantai 2. Oke. Dan di situ nanti gue akan menjelaskan lantai 2. Sandi jelasin lantai 1 semua. Tuh. Oke, langsung aja ya. Sip. Yuk. Oke, miliarder, gue akan memulai tour di rumah di Pondok Indah ini di area foyer. Tadi udah dijelasin. Tapi sebelum gue mulai, gue akan copot sepatu dulu ya. Kita nggak mau membawa kuman dari luar, jadi rumahnya tetap bersih. Oke, gue akan menuju ke area yang utama. Dan gue sekarang posisinya ada di tengah. Dan di area lantai 1 ini semuanya adalah living room, dapur bersih, dapur kotor, dining area, dan ada kamar tamunya juga. Nah, posisi gue di lantai 1 ini, miliarder bisa lihat, ini lantainya pun juga sudah slab marble. Ukurannya ini juga besar-besar, ini slab marble dengan spesifikasi marble import dari Italia, ya, Italian marble Faghetti. Jadi warnanya cukup cerah, putih, jadi membuat ruangannya juga terang. Ya, untuk ceilingnya, floor to ceiling, miliarder bisa lihat ini ukurannya tingginya juga cukup lumayan nih, 2,9 meter. Dan sudah nuansa kayunya juga sudah kental sekali di ceilingnya. Dan ini sudah central air conditioner dan juga ada speaker-speaker yang ditanam di tiap ceilingnya dan juga lightingnya juga cakep banget. Oke, nah kita akan menuju ke area kiri gue. Di area kiri gue ini adalah area living room. Di area living roomnya ini ukurannya 6 dikali 5,4. Jadi cukup luas, ukurannya kotak. Ya, miliarder bisa taruh coffee table yang cukup besar, bahkan lebih besar dari ini pun juga bisa. Dan sekelilingnya sofa-sofa. Jadi cukup menyenangkan juga nih kumpul bersama keluarga. Karena di area living room ini juga kacanya besar. Miliarder akan melihat seluruh kaca-kaca dan pintu kacanya ini besar-besar. Pintu kacanya, tepatnya ini bisa digeser. Jadi ada pilihan kalau mau pakai AC bisa. Bahkan penerangannya pun juga sangat terang, sangat bagus sekali. Dan kita akan pilih dibuka aja. Dengan cocok banget sama konsep tropical modern ini, ya. Ini kita akan nyambung dari area living room ke area patio, ya, area outdoornya. Jadi kita menuju ke sana. Tapi masih di area living room ini kita geser, kita akan menuju ke kamar tamu. Jadi sangat menyenangkan sekali, ada kamar di lantai 1. Jadi buat
tamu atau buat orang tua. Dan seru banget ya, model kayu gini, model gebyok Jawa gini. Wah, ini keren sih, nuansa lokal ya. Nah, miliarder, kita sudah menuju atau berada di area kamar tidur tamu ya. Ini ensuite bathroom, jadi ada kamar mandi di dalam ya. Semua lantainya yang ada di lantai ini, di ruangan ini, lantainya kayu. Sama ini background dari temboknya juga paras Jogja bahannya. Dan ada kayu yang bisa difungsikan untuk naruh tempat untuk barang-barang di sini. Dan ini kondisinya semi furnished. Jadi ada beberapa barang yang akan ditinggalin oleh owner. Dan miliarder udah lihat, bisa dilihat di sini. Ini ada kabinet-kabinet kayu juga. Jadi cukup banyak untuk lemari-lemarinya ya. 1, 2, 3 di sebelah kanan juga ada. Dan ini ukuran dari kamar tamunya cukup luas juga. Ukurannya 4,3 dikali 3,6 ya. Jadi cukup nyaman untuk bisa tidur di sini. Dan ini kita akan melihat area kamar mandinya ya. Oke miliarder, ini adalah kamar mandinya, cantik banget ya. Jadi nuansa marmernya ada nuansa tembok dari paras Jogjanya ada, ini bahan kayunya juga ada. Ya untuk kamar mandinya ukurannya 4,7 ya dikali 2,8 lebarnya. Ya dan ini juga terang sekali karena miliarder bisa lihat di sini juga ada kaca-kaca ya. Jadi ada skylightnya juga. Dan untuk saniternya, untuk showernya semua memakai Toto di sini, di ruangan ini. Ya, dan di sini juga miliarder bisa lihat ada meja besar, bisa ditaruh buat pajangan-pajangan. Untuk sebelah kiri gua di sini juga ada partisi-partisi kayu, ya kayu-kayu jati dan dengan material yang luar biasa. Ya, pajangan-pajangan kayak gini cantik banget ya. Ini sebagai inspirasi miliarder untuk bisa naruh-naruh ya. Jadi dari kamar tidur dan kamar mandi tamunya juga sudah mewah. Oke, kita akan move on ke area powder room. Ya, kita buka dulu pintunya. Kita akan menuju ke kanan gue. Ya, ini adalah alley dari menuju ke kamar mandi tamu atau powder room. Ya, kita lihat. Ini dia miliarder, ya keren banget kamar mandi tamunya. Ini kaca dibiarin terbuka, tapi pilihannya ada di tangan miliarder. Kalau misal mau ditutup juga bisa. Dan terang, karena sama kayak tadi juga ada skylightnya. Ya. Untuk ukuran powder room ini dia memanjang, dia lebarnya 1,6, tapi panjangnya cukup panjang ya, 4,7. Ya, tidak ada shower di sini, tapi hanya ada toilet seat dengan saniter dan toilet seatnya adalah Toto. Dan ini juga konsep dikasih bolongan-bolongan gini. Ini bisa jadi inspirasi, taruh tempat tisu, taruh pewangi ruangan atau pajangan-pajangan kecil. Ya. Dan dari pintunya sendiri juga sama, ini udah kayu jati, kayunya solid. Oke, itu dia tadi powder room. Kita akan menuju ke area utama lagi. Ya, miliarder ikut gue. Tadi di sebelah kiri gue sudah kelihatan lagi area living room. Sebelah kanan gue area kamar tidur tamu. Dan sekarang gue menuju ke tengah lagi. Dan geser ke kiri gue. Ini cukup luas sekali. Miliarder udah bisa lihat plong. Ya, tapi ini adalah sisi sini adalah area untuk makan. Ya, area dining. Dan ini bisa terlihat, ini akan miliarder dapatkan juga potongan dari kayu utuh, ya kayu jati, dijadikan area meja makan dan kursi-kursi. Jadi sekitar 10 orang lebih pun juga muat di sini, ya. Dan seru lagi ada lampu-lampu, ya downlight yang kalau misalnya malam ini keren banget. Ya ini lampunya dari Tom Dixon. Jadi secara brand juga udah cakep banget ya. Dan miliarder bisa lihat juga di sisi kanan gue ini semuanya kebuka dengan pintu kaca yang besar sekali.
Ini lebih besar daripada yang tadi ya. Ini tinggal digeser, semuanya pintu geser. Jadi ada pilihan kalau mau dining atau lunch kebuka bisa, atau mau pakai AC tinggal ditutup juga bisa ya. Nah, sebelum kita keluar kita masih di area dalam dulu nih, dengan ukuran diningnya juga besar sekali ya. 6,6 dikali 7,2. Wow. Oke, Miliarder, geser ke area dapur kering ya, dry kitchen-nya. Ini juga seru banget ya. Dengan nuansa modern, kita untuk kitchen equipment-nya udah pakai Rotariana ya, dan untuk pantry equipment-nya kita pakai Shivini, dan juga kitchen appliances-nya mereknya udah Smack ya. Jadi luar biasa, dari brand-brandnya juga udah ternama. Dan Miliarder, ini untuk ukurannya sendiri juga sangat luas sekali, sangat nyaman untuk preparation. Bahkan kalau misalnya mau masak heavy duty juga oke banget. Karena untuk dapur keringnya sendiri ini ukurannya 7,9 dikali 2,6. Ya, seru banget pergerakan di sini. Dan Miliarder juga bisa lihat banyak sekali kabinet-kabinet di sini, sehingga mau masak juga bisa. Dan nggak perlu khawatir untuk dapur basahnya pun juga sangat luas sekali, tapi nanti ya kita akan menuju ke sana. Nah, ini karena ini nyambung ke area outdoor, jadi semua bagian-bagian dari rumah ini yang utama semuanya nyambung dengan area outdoor. Di sini juga sudah ada meja makan yang kalau misalnya mungkin lebih cocok buat breakfast ya, mungkin yang tadi yang meja panjang tadi, meja kayu panjang lebih cocok mungkin buat lunch sama dinner. Nah, di sini yang lebih cepat makanannya, habis preparation, keluarga, anak makan di sini untuk breakfast, dan seru banget ya, sambil ngobrol, cerita-cerita, kebuka semuanya. Dan areanya juga ada beda lagi. Ini areanya udah pakai parket kayu ya, dan yang ini udah pakai marble. Jadi kelihatan perbedaannya. Tapi gue nggak akan keluar dulu, Miliarder ya. Gue akan masih kasih lihat tour, ngasih lihat Miliarder area dalam dulu, karena tadi gue udah bilang ini dapur keringnya. Kita akan lihat seperti apa dapur basahnya. Sambil Miliarder juga bisa lihat, tadi gue udah jelasin nih Smack untuk microwave-nya. Udah banyak sekali tempat penyimpanan di sini, semua kabinet-kabinet. Ini untuk kulkasnya kita pakai mereknya Liber. Ya, ini ada kabinet-kabinet lagi. Ya, banyak sekali di sini, ada tempat dispenser. Oh ya, di bawah meja island-nya juga sudah ada kabinet-kabinet lagi. Dan ini ada pintu. Oke, pintunya juga pintu kayu solid, pintu geser. Kita akan menuju ke area dapur basah ya. Di sini ini ada pintu yang adalah menuju tangga ke bawah, ke basement. Jadi setiap ruangan sudah ada akses-aksesnya sendiri ya. Ini ada area untuk storage, jadi untuk penyimpanan mungkin penyimpanan tambahan lagi, bisa buat nyimpen peralatan masak juga bisa, atau piring-piring. Oke, ini adalah selasar untuk menuju ke sisi kanan dan sisi kiri. Oke, ini saatnya untuk gua ngasih lihat dapur basahnya atau wet kitchen seperti apa. Ada sliding door, Miliarder. Dan ini dia. Oke, ini adalah dapur basah impian ya. Semuanya stainless kayak di restoran atau di hotel-hotel, dan ukurannya ini juga sangat luas ya, pergerakan juga enak banget untuk masak ya. Ukurannya 2,7 lebarnya dikali panjangnya 4,9. Jadi seru banget masak di sini. Berbagai bahan-bahan baku di sini sudah bisa tersimpan rapi. Oke, Miliarder bisa lihat di sini. Ini semuanya stainless ya. Jadi tidak akan terkontaminasi, udara luar tersimpan dengan baik. Bahkan juga untuk lemari esnya juga lemari es yang kapasitasnya besar sekali, all stainless
Dan juga kalau misal miliarder mau masak heavy duty untuk bisa preparing atau masak tamu banyak, dapur ini sangat-sangat sanggup ya. Miliarder bisa lihat dari exhaustnya, dari kompornya, dari ovennya segala macam. Ini juga bisa memasak masakan yang cukup banyak ya. Mereknya udah Modena, ini juga sudah banyak sekali tempat penyimpanan ya. Gampang banget dibersihin ya karena stainless ya. Oke, kita akan menuju ke area lain. Kita tutup dulu dapur kotornya atau dapur basahnya. Itu tadi sebelah kanan gue. Ya, sebelah kiri gue apa? Bisa dilihat ini adalah laundry area ya, laundry room. Dan ini juga udah banyak ada beberapa tempat penyimpanan wine juga ada di sini ya. Dan kalau bisa mau setrika, mau nyuci, ini semua area di sini. Jadi tersimpan rapi dengan ukuran juga cukup luas. Ya, ukurannya 5,2 panjangnya dikali 2,8. Ya, dan ini nggak perlu khawatir, ada kaca-kaca besar sliding jendelanya ya, sehingga aliran udara pun juga sangat bagus. Ya, baik dari area laundry maupun area dapur, perputaran udaranya juga cakep banget. Ya. Oke, kita tutup lagi. Oke, sekarang ke belakang gue. Ini adalah area di mana ini adalah akses untuk menuju bisa menuju ke halaman belakang, bisa untuk maintenance pool bisa, dan ini aksesnya dari depan ke belakang. Ya. Ini juga bisa jadi akses untuk asisten rumah tangga. Oke, area dapur basah sudah, area laundry sudah, dan sekarang kita akan masuk lagi ya menuju ruang utama. Ya, karena ada sebuah ruangan yang akan gue jelasin ya. Kita akan menuju ke di depan sini. Ini ada dua pintu ya, dua pintu yang besar. Yang sebelah kanan gue adalah area ruangan office atau ruang kerjanya, dan di sebelah kiri gue ada pintu yang akan menuju ke area basement ya. Ya, gue akan memulai di sebelah kanan gue dulu. Ini pintu ini akan menuju ke area office atau ruang kerja. Oke, ini adalah ruang kerjanya. Ini ruang kerjanya impian banget nih ya, karena luas banget dan juga di sini terang. Banyak kaca dan banyak jendela. Miliarder bisa lihat ini di sebelah kanan gue juga sudah ada kabinet-kabinet, lemari kayu, dan di sini bisa jadi inspirasi miliarder untuk taruh meja lagi atau sofa kecil. Dan ini dia tadi yang areanya gue bilang kalau mau kerja terang banget karena jendelanya dan kacanya juga besar sekali. Ya, untuk ukuran office-nya aja juga udah cukup nih, 5,5 dikali 4,4 ya. Jadi cukup luas untuk bisa WFH di sini mungkin ya, atau tempat anak belajar ini juga bisa. Oke, untuk ruang kerja ini AC juga sudah sentral miliarder ya. Di sini adalah pengaturannya. Oke. Nah, tadi kita kalau untuk ruang kantor ini tadi ke sebelah kanan ya. Sekarang kita akan menuju ke sebelah kiri. Oke. Miliarder ikut gue. Ini adalah pintu yang sebelah kiri gue tadi. Ini pintu menuju ke area basement ya. Ada tangga untuk menuju ke area basement ya. Lewat sini nih. Oke miliarder, ini gue sekarang akan mengajak miliarder untuk menuju ke lantai basement. Kita dari ruangan utama ke basement tuh menuju area ini. Ya, bisa dilihat di sini untuk anak-anak tangganya sudah kayu solid. Ya, setiap anak tangga juga sudah ada lampunya, lightingnya. Dan di sebelah kiri gue ini kaca, ya kaca temper. Kita bisa lihat area depan dari rumah ini. Dan di area basement ini akan ada yang pasti ada garasi. Ya, garasi bisa muat 4 mobil dan juga ada area foyer. Nah, ini adalah area foyernya. Ini akan ada satu anak tangga naik ke atas dan area sudah parket. Nah, untuk ukuran dari foyer ini ukurannya adalah 7,6 dikali 4,2. Oke, ini ada satu ruangan, yaitu ruang meeting. Kita akan lihat, ruang meeting besar sekali. Oke, ini adalah area atau ruang untuk meeting, bisa jadi ruang kerja juga, atau ruang serbaguna, mau dijadiin ruang entertainment juga bisa, ya, posisinya tadi di basement. Dan ini ukurannya 7,6, ya, panjangnya dikali lebarnya 5 meter.
Ya, miliarder bisa lihat di sini sudah ada meja panjang untuk meeting dengan kapasitas bisa sampai 10 orang juga bisa, ya. Dan ini juga ada meja kerjanya juga dan beberapa kabinet-kabinet. Nah, dari ruangan ini kita akan menuju keluar lagi, ya. Kita akan melihat area garasinya. Oke, miliarder. Setelah dari kamar kerja, kita akan melihat area garasinya, dan area garasinya itu cukup luas. Untuk garasinya sendiri bisa muat sampai 4 mobil. Ya, ukuran garasinya 12 meter dikali 6,9. Ya, untuk garasi ini nyambung dengan area carport, dan carportnya sendiri ukurannya juga luas nih, 6,9 dikali 8 meter. Dan untuk carportnya sendiri juga bisa muat sampai 4 mobil juga. Jadi total mobil yang bisa diparkir di rumah ini bisa 6 sampai 8 mobil, ya. Oke, untuk area garasi sudah, area carport sudah. Kita sebelum menuju ke atas, kita melihat area di kamar-kamar untuk asisten rumah tangga. Total di rumah ini ya adalah 4 kamar tidur, dan kamar mandinya sendiri juga ada 2. Oke. Oke, miliarder, lantai 1 dan lantai basement semuanya sudah gua ajak tour. Ya, sekarang waktunya untuk gua ketemu Bima. Gua akan menuju ke tangga yang menuju ke lantai 2. Sebenarnya tangganya adalah di atas gue ini nih, yang tadi gue bilang tangga melayang. Ya, di lantai 2 itu juga ada living room dan kamar-kamar tidur. Seperti apa areanya? Yuk kita lihat. Oke. Kita akan menuju ke lantai 2. Untuk tangganya adanya di sebelah sini. Posisinya berada di area foyer depan, ya. Dan ini adalah di belakang gua tangga untuk menuju ke lantai 2. Oke. Ini tangga menuju ke lantai 2. Sama kayak tadi di basement, di setiap anak tangga juga ada lampunya, dan di sebelah kanan gue sekarang ada kaca besar. Dan tangganya sendiri adalah tangga yang melayang. Oke, kita akan melihat lantai 2-nya, dan kita akan ketemu Bima. Dan untuk menuju ke lantai 2 sudah ada pintu. Pintunya juga sama, pintu kayu solid, dan ini pintunya pintu geser. Oke. Wih, lantai 2-nya plong banget nih. San. Wah, halo miliarder. Ya. Ini dibuka semua. Ini enak banget sih tiduran di sini. Iya, emang konsepnya kebuka banget di sini, dan sirkulasi udaranya tuh pas banget. Jadi tinggi banget tuh, gitu. Karena di area sini selain living roomnya gede, juga area master, dan akses tentunya ke rooftop nih yang akan gua antar. Oke, dah sama langsung Bima aja. Ya. Siap. Oke, miliarder. Sekarang seperti miliarder lihat sendiri, ini kita lagi ada di lantai 2 ya. Karena area juga besar dan luas, tentunya juga ceilingnya tinggi ya. Dimensi area ini itu sekitar 8,9 kali 5,8. No wonder banyak sekali space yang bisa dimanfaatkan, dan tentunya dengan sofanya udah pas banget dimensi ukurannya, dan tentunya di sini ada kabinet yang juga panjang ya. Enaknya selain di atas juga ada kipas angin. Ini juga sentral, AC-nya sentral. Jadi kalau misalnya mau ditutup malam-malam atau misalnya memang mau ada acara berbutuh AC juga sentral. Lihat sekelilingnya juga ada ya, kotak gitu. Nah, itu ada keluar AC-nya, anginnya. Nah, di belakang gue di sini tuh pintu jendela yang ya bukan pintu sih saudara ya. Kita bilang jendela yang tentunya bisa ditutup ya. Modelnya tinggal di fold gitu. Digeser aja, semuanya bisa ketutup, dan atau kalau misalnya mau dibuka seperti ini posisinya. Karena ini tinggi dan besar, agak berat gue. Gitu. Oke, kayaknya area ini udah paling cocok untuk misalnya ngumpul sama keluarga-keluarga inti di situ. Keluarga inti bisa ngapain aja di sini, untuk duduk-duduk santai-santai sambil nonton TV atau sambil ngeliatin anak-anak lagi pada berenang. Kontrolnya juga gampang. Tapi mungkin untuk anak-anak agak bahaya sedikit ya, karena memang nggak ada pagernya atau railingnya. Tapi cukup di cover dengan kabinet ini sebenarnya udah cukup aman. Jadi no worries.
gitu. Oke. Di sini juga lantainya full parket kayu jati ya. Jadi udah kualitasnya nggak usah diragukan lagi, bukan parket yang low quality. Jadi juga solid dan tebal gitu. Jadi enak banget. Nah, gua mau ajak Milader sekarang keluar dari area ini untuk ke kamarnya. Oke, ini gue di antara dua pintu dan dengan fungsi yang sebetulnya sama, dua-dua kamar anak, cuma saat ini fungsinya beda. Tapi gue ngajak Milader lihat ke kamar anaknya dulu ya. Let's go, kita masuk. Oke, ini juga kayunya full jati solid ya, jadi udah pasti bagus. Dan ini adalah area kamar anak pertama, tentu dengan langsung dikasih ada jendela yang cukup besar. Penerangannya juga bagus, ceilingnya, dan ada jendela kecil sedikit, kayak ini dibilangnya sebenarnya kayak hanging window nih model konsepnya nih. Ini buat sirkulasinya aja, tapi yang lainnya kaca mati tempered glass, jadi menambah kesan rumah minimalisnya tuh terasa sekali, dan tropicalnya dengan pencahayaan yang luar biasa banyak, jadi sebenarnya nggak perlu banyak pakai lampu di sini. Oke. Di sini selain ini area kamar, area tempat tidurnya, ini luasannya tuh 35,5 kali 4,8 totalnya ya. Jadi cukup besar, tentu sudah ada area walk-in closet sendiri, dan di sini dengan konsep kamar mandi yang sebenarnya terbuka, dia nggak pakai pintu lagi. Jadi memang si desainer atau arsitek ini dengan konsep desainnya semua serba terbuka ya, karena juga di kamar sendiri gitu. Ini ada bathtub, ada closetnya juga, hanging closet nih, dia nempel tembok semuanya. Materinya dari ini Hansgrohe sanitarinya, dan ini Toto Premium, udah Toto yang terbaik semua. Oke. Nah, mungkin Milader ngelihat ini ada apa sih tangga ini ada sebenarnya kayak ada mezzanine sedikit ke atas, sebenarnya buat mungkin area office atau misalnya buat tempat belajar anak, apapun Milader mau fungsiin kamar itu silahkan ya, terutama untuk anak-anak ya. Oke, kayaknya area kamarnya juga luas banget di sini. Kalau mungkin rumah-rumah zaman sekarang ini udah seluas kamar utama nih kayaknya nih ya, kalau luasan-luasan yang kecil ya. Oke, tapi ini dengan luasan yang bangunan 1200, kamar anak aja sebesar ini. Oke, next ke pintu ini adalah sebenarnya ini kamar anak juga, cuma untuk owner saat ini menjadikan ruang ini sebagai ruang gym gitu. Karena ruang gym yang dimanfaatin, ada area buat barbelnya, ini area buat pilatesnya, atau area buat treadmill, dengan view keluar di area depan, di hadap depan, dengan ada balkon kecil. Jadi enak banget dan sangat nyaman di sini. Jadi sirkulasi udara juga keluar. Nah, di sini juga bisa keluar nih, Milader. Kita mau misalnya sambil anak ada area sini nih. Nah, di sini lihat nih. Di sini masih area buat duduk-duduk atau taruh kursi ya. Coffee table sendiri, punya balcony sendiri. Jadi pas banget. Gitu. Jadi ada balcony di depan ya, ada juga yang di belakang. Oke. Kayaknya area sini udah cukup. Ini full area gym. Tapi juga tentunya nanti untuk Milader mau fungsiin area ini sebagai area selain gym juga bisa. Cuma kayaknya sayang karena sebenarnya udah dipasangin cermin di sini semua. Jadi Milader paling tinggal nambah beli alat-alatnya aja. Gitu. Oke? Kita lanjut lagi. Nah, Milader tadi gue belum ceritain soal ceilingnya nih. Ceiling di area living room ini itu 6 meter ya tingginya ke atas. Jadi sangat tinggi sehingga sirkulasi udaranya juga bagus. Dia perputaran juga tinggi, jadi nggak panas. Nah, ke sini. Jadi di sini tuh ada 4 kamar di lantai 2 ini. Oke, nah sekarang gue ngajak Milader ke kamar anak kedua. Tentu dengan layout yang juga berbeda. Nah, di layout yang ini adalah sisinya di bagian depan dari rumah. Jadi hadap view-nya itu dia hadap ke timur, hadap depan rumah dengan luasan 6,4 kali 5,1. Milader
bisa menaruh atau memposisikan furniture-nya juga sesuai yang selera miliarder karena luas. Apakah mau di sini jadi tempat tidur sesuai ini? Apakah di sini? Dan ini kan karena jadi kamar anak, ini kan dijadikan apa ya, tempat meja belajarnya lah dan kabinet-kabinetnya. Dan di depan gue ini dijadikan lemari tinggi ya yang bisa muat banyak tentunya karena juga besar. Juga ada mezanin, jadi tiap kamar anak punya mezaninnya. Di kamar atas yang bisa dijadikan mungkin storage-nya sendiri atau ruang hobi sendiri. I don't know, mungkin malah justru tidurnya di atas, di sini benar-benar ruang hobinya dan ruang kegiatannya. Melanjut ke sini, kamar mandinya juga luas banget. Ada showernya, kitchen sink-nya, his and hers lagi, dan juga ada bathtub-nya. Jadi menurut gue, kamar ini juga sebenarnya bisa dijadiin master bedroom. Memang bukan real master bedroom, tapi junior master bedroom. Karena sink-nya dan area wastafelnya juga sangat panjang dan besar. Oke, tentunya dengan kualitas sanitary yang udah nggak usah diragukan, tentunya Kohler ya. Oke, di sini sisi miliarder ada area balkon juga. Pintu jendela ini tentunya dengan bisa langsung masuk ke area sana untuk balkoninya. Cuma mungkin saat ini dijadiin kayak ada ruangan untuk AC outdoornya, tapi ya bisa dimodifikasi lah untuk mungkin buat duduk-duduk juga. Oke. Nextnya yang gue mau ngajak miliarder adalah kamar utamanya, karena memang di sini ada 4 kamar dan di belakang gue ini adalah kamar utamanya. Kita lihat kayak gimana. Let's go. Nah, miliarder kita langsung masuk ke sini, disambut ada satu pintu ruangan yang sebenarnya bisa dijadikan storage buat sepatu-sepatu ya, atau mungkin buat pasangan misalnya naruh tas ya. Aksesoris bisa ditaruh di sini sendiri. Cuma saat ini jadikan buat sepatu. Oke, ini ada aisle-nya, lorongnya juga lumayan lebar, 1,5 meter kira-kira. Langsung dikasih kaca yang besar ya. Kita bisa langsung melihat ke backyard kita. Full letter L nih si balkoninya. Jadi kita bisa ngelihat semua ngontrol dari living room bawah, living room atas, dari area teras, area halaman belakang, kolam renang, kita bisa pantau semua di sini. Gitu. Sebelum gua ke area tempat tidur, gua mau ngajak miliarder masuk ke area sini. Area apa? Ya, ini adalah area walk-in closet-nya yang menyatu dengan kamar mandi. Balik lagi, gue informasin bahwa si arsitek ini memang seneng, khasnya adalah membuat desain tropis yang semua serba terbuka, ya kan? Penuh cahaya, tanpa ada sekat-sekat yang banyak, dan tentunya pintu. Seperti kamar mandi utama ini yang menyatu dengan walk-in closet tanpa ada tanpa ada pintu di antara areanya. Pintu walk-in closet, pintu kamar mandi juga nggak ada. Ini area dandan dan walk-in closet. Di sini area kamar mandinya. Area kamar mandinya keren banget, gila. Ini udah kayak style ya kalau misalnya kita miliarder mungkin ke Bali gitu ya. Misalnya kayak resort, udah kayak villa-villa yang keren banget atau hotel-hotel bintang 5 gitu kamar mandinya sendiri. Dengan material yang juga keren, ini juga kayu jati ya, full si tabletopnya, bukan yang kayak marmer gitu. Sinknya juga ada masing-masing, cerminnya besar, lalu ada area bathtub yang grand gitu loh. Jadi area sini juga cukup oke banget. Asik ya, karena kamar mandinya luas, 5 kali 4,9, jadi sangat bisa juga dimanfaatin untuk berbagai macam tempat. Jadi apalagi untuk area shower dan klosetnya itu terpisah. Di sini ini area shower ya, misalnya miliarder mau lihat area shower, ada hand showernya yang berbelakangan atau bertolak belakang dengan area
klosetnya sini. Nah, tidak pakai pintu, dia langsung area kloset. Persis di belakang sini langsung area shower. Jadi semua terpisah, udah kayak hotel. Keren banget. Dan lantainya juga full marble, dipadu-padakan dengan parket, area walk-in closet yang terpisah, membedakan bahwa area marble ada kamar mandi, area parket ini adalah area kamar tidur dan walk-in closet. Oke, di sana sudah. Nah, kita langsung ke area tempat tidurnya nih. Very nice, very nice. Gua ngerasain ini kamar tidurnya juga asik banget ini ya. Dia memang frame bednya sudah built-in, ya, sudah built-in dengan area kabinet-kabinet samping, side table-nya juga sudah jadi satu dengan dimensinya itu ini king size 2x2, jadi udah enak. Bawahnya juga ada, jadi seperti kelihatannya kalau dari sini angle-nya kayaknya nggantung gitu ya, tapi kalau di bawahnya sebenarnya ada pijakannya gitu loh. Nah, luasan area ini adalah 5,3 kali 5,3. Jadi kita bisa taruh macam-macam. Kalau seperti yang saat ini kita lihat, layoutnya ditaruh apa ya, kayak buat lemari kecil, terus kabinet TV, lalu ada buat duduk-duduk, dan semuanya karena kita ada view-nya di sudut ya, sisi sudut sini, view-nya tuh kita luas nih. Sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, jadi tinggal kita mau mana, tinggal pasang si gordennya aja. Kalau ini kayak blindfold-nya, kita bisa tutup, tarik aja atau buka, mau terserah. Dan tentu AC-nya sentral juga, jadi ada di atas. Bisa pakai split juga ada, jadi pilihannya ada di Mirador. Bahannya semua materialnya udah istimewa. Dan di sini di belakang gue, nih, ini ada akses ke balkon kacanya. Nah, sini area balkonnya juga sangat lebar dan panjang. Nah, kita mau duduk-duduk sini, kayaknya nggak perlu pakai kursi juga nggak masalah. Kita bisa duduk di sini karena di area pembatasnya ini, ya, relnya ditaruh dilapisin dengan kayu yang sangat kuat dan kayak ulin ya. Nah, jadi kita bisa duduk di sini sambil ngelihat ke bawah atau sambil kerja juga bisa, mungkin sambil nelfon, bisnis, semua aman. Dan kita bisa ngontrol orang-orang yang lagi ada di living room gitu. Kalau misalnya mau lebih private, tutup semua, gordennya tutup, blindfold-nya tutup semua, selesai. Privacy-nya juga kejaga. Oke, kayaknya area lantai 2 udah semuanya gue ceritain ke Mila, dan gue ajak tour dari tadi kamar anak, ada kamar anak, ada ruang gym, ada kamar anak 2 juga dengan mezaninnya, dan juga kamar master bedroomnya. Ada satu lantai yang tentunya gue akan ajak Mila untuk kita lihat. Nah, ini area spesial juga, salah satu area favorit gue selain area backyard, dan kita lihat seperti apa. Yuk. Oke, dari kamar utama udah. Sekarang gue mau ngajak Miliader ke area tadi yang gue sempat ceritain, spesial banget dan salah satu favorit di rumah ini, yaitu rooftop. Oke, let's go. Area rooftop kita naik dari sini, ya, tentunya ke lantai 3 paling atas ya. Oke. Memang di sini tangganya agak cukup tinggi, cuma enaknya di sini dikasih ada area buat istirahat, jadi nggak terlalu tinggi. Dan sudah dipikirin juga kualitas dari tangganya juga ini pakai full solid wood ya, kayu solid nih lapisannya, dan juga dengan kaca lampu-lampu side stairs ini untuk bisa penerangan. Jadi kualitasnya juga bagus, dan ini dia area rooftopnya. Oke, Mirador, welcome to the rooftop area. Tadi juga entrance pintunya udah full kayu solid, dan di sini masih ada ruangan sebetulnya selain sebelum ke rooftop. Sini sebenarnya bisa jadi ruangan apa ya? Ruangan musik bisa, ruang entertainment juga bisa. Tentu udah dilengkapin ada AC split, dan di sini juga ada area kamar mandi ya. Jadi kalau misalnya dari sini bikin acara, mau party ya,
Di luar bisa, di dalam bisa. Misalnya hujan nih, masuk ke sini aja bisa. Jadi di sini mungkin area buat set diningnya, tablenya, makanan di dalam, enjoyingnya di luar. Cocktail partinya juga di luar. Sambil kita menikmati suasana di area Pondok Indah ini dengan view sekeliling kita, kanan, belakang, dan kiri saya. Ini juga besar banget, sebelah kanan kita bisa ngelihat, ya ini ada si apartemen, sebelah kiri kita full kosong, dan tentunya dengan ornamen ini, kaca-kaca ini, ya tempered glass ini juga bagus. Kita bisa taruh gelasnya di sini, makanannya sambil koktail, sambil menikmati area di bawah, view di bawah juga yang keren banget. Jadi suasana resortnya tuh dapat banget, villanya juga kesannya dapat banget. Ini seperti kayak lagi ada di Bali, tapi dengan konsep yang lebih keren lagi dan ada di area premium Pondok Indah gitu. Jadi apalagi yang kurang, dan menurut gua hampir nggak ada, dan semua function room ini di rumah ini tuh hampir semuanya ada. Dari basement ada, dari area sauna ada, kolam renang ada, rooftop ada, living roomnya juga besar, terus balkoninya, terus area teras belakangnya, ada fish pondnya, ada kolam renang yang panjang, area entertainment juga ada di bawah gitu. Jadi lengkap banget dengan area dan rumah yang sangat keren ini, dan tentunya dengan nilai harga rumah yang nanti akan kita reveal, gue Mas Andi, worth it banget gitu. Oke, area ini kayaknya udah semua, dan sekarang kita langsung ketemu Sandi di area kolam renang ya. Let's go. Wah, Sandi udah nyantai aja deh di sini. Aduh, ini enak banget. Karena terasnya emang gede banget ya, San ya. Pas di sini. Tropical house tuh emang lu cocok memanfaatkan area outdoor, Bim. Iya, karena ini konsepnya kayak villa, kayak resort gitu, terus bisa ngeliatin area apa backyard dan pool ya. Sambil dengerin gemericik airnya tuh, wah, relaxing banget di sini. Bim, lu bayangin nih, ini kita berada di area teras belakang. Ya. Ini lebarnya ini sampai 16,2 meter. Oke. Panjangnya 3,6. Jadi ini luas sekali nih. Luas ya. Jadi kalau dari apa kita mau bikin barbecue enak, masih enak ya. Di bawahnya juga masih enak. Halaman rumputnya juga besar. Nih halaman rumputnya aja sampai 16,2 dikali 8 meter. Oke. Dan ini kan kita juga bisa langsung ngelihat betapa panjangnya swimming pool yang ada di rumah ini. Berapa tuh San panjangnya, San? 22 tadi kan? 22 ya. Sampai apa panjangnya dikali 5 meter. Kali 5 meter. Gitu, dan ini lo bisa bolak-balik, bisa olahraga. Olahraga bener ya, kita berenang serius bisa tuh ya. Serius, dan jadi, ini kan halaman rumputnya, ini miliarder bisa lihat. Di sini sekarang lagi dijadiin tempat untuk lo bisa latihan practice untuk golf ya. Practice golf bisa. Swing golf pukulan lo. Jadi lo mau bikin ini gawang kanan kiri buat main bola juga bisa. Ya. Jadi baik banget peruntukannya ya, terserah miliarder mau bikin apa ya. Dan fasilitas di rumah ini juga ada banyak sekali ya. Kita lihat dari awal kita dijelasin bahwa posisi dari rumah di Pondok Indah ini one gate system. Oke. Ini nggak ada ketemu area lain di Pondok Indah selain di area sini. Ya, dan juga ini udah private security, udah ada pos satpamnya sendiri. Tadi private poolnya juga udah panjang banget. Ada sauna, Bim. Ya, sauna, ada juga fish pond, lo bisa pelihara ikan. Lo mau kasih nama ikan lo. Mungkin kemarin kita ketemu sama si Jackie kan? Iya. Jackie bisa gue pindahin ke sini, Bim. Bisa ya? Bisa. Johnny juga bisa ya? Johnny bisa. Bisa. Ya. Terus ada apa lagi? Tadi lo ke lantai paling atas. Ya, tadi ada area rooftop. Rooftop ya, tadi lo ke atas ya? Area rooftop juga keren di situ ya. Terus juga ada ruang gym di sini, karena memang kebetulan di sini bikin ruang gym. Nanti juga bisa dipakai buat ruang gym buat miliarder yang mau
tentunya pakai ruang gym. Nah, terus wah, areanya banyak, ada area office tuh. Ya, tadi gua di lantai basement juga ada ruang meeting. Ada ruang meetingnya ya. Jadi ada ruang hobby room bisa, ruang entertainment room bisa, terserah miliarder fungsionalis ini buat apa. Karena juga tadi kalau misalnya udah ke basement, ada ruang meeting itu juga, itu mau dijadiin ruang entertainmentnya juga bisa di situ. Pilihannya ada di miliarder sebetulnya. Gitu. Jadi banyak banget function roomnya yang bisa dijadiin apapun yang miliarder mau. Ya, dan kita entertain orang, mau ngundang orang, lo mau bawa teman-teman lo untuk menjamu di sini. Party. Dining areanya aja gede banget ya. Party di sini juga udah keren banget nih. Nampung banyak orang. 100 orang bisa lah ya. Kenapa? Karena luas tanahnya aja besar. Besar. Ya, bangunannya juga besar. Ya, luas tanahnya 1075 square meter ya, dan bangunannya 1200 square meter. Oke, kamar tidurnya ada 4 kamar tidur ya, dan 4 kamar mandi. Plus ada 2 ruang mezanin. Dan juga ada 1 powder room. Dan untuk kamar asisten rumah tangga sampai ada 4. Wah, itu ada bisa buat kamar ART yang urusin rumah, tukang kebun sendiri, driver, terus kolam sendiri kalau bisa ya. Dan kamar mandi asisten rumah tangganya ada 2. Wah, rumah ini terdiri dari 4 lantai, ya. Ada basement, ada lantai 1, lantai 2, dan ada rooftop. Dan ini semuanya akan dijual semi furnished BIM. San, ngomongin soal garasi, itu bisa muat berapa mobil sih? Untuk garasinya sendiri bisa sampai 4 mobil, dan juga carportnya bisa juga 4 mobil. Jadi totalnya bisa 6 sampai 8 mobil. Wah, banyak banget ya. Jadi luas. Berarti kalau buat miliarder yang memang hobi otomotif segala, ini pas banget nih rumahnya. Jadi karena bisa muat banyak mobil. Ya. Dan motor tentunya. Betul. Apalagi San? Jadi dari yang pasti untuk rumah ini, miliarder mendapatkan sebuah rumah di area yang premium, dengan lokasi yang juga sangat-sangat aman dan nyaman, plus juga mendapatkan rumah yang sudah diarsiteki oleh salah satu yang terbaik arsitek di Indonesia. Jadi miliarder bisa nebak-nebak atau mungkin bisa ngobrol di komen kita siapa arsiteknya. Saatnya kita untuk informasikan berapa sih harga rumah ini dan berapa miliarder harus merogoh koceknya. Langsung San. Dapatkan rumah di area Pondok Indah ini dengan merogoh kocek kalian sedalam 59 miliar rupiah negotiable. Buat rumah ini di harga 59 miliar itu udah worth it banget. Dengan fitur-fitur yang lengkap, kayak gini, dan fasilitas yang banyak ya, luasnya, lokasinya juga, dan desainnya. Nah, itu dia arsiteknya, salah satu the best arsitek di Indonesia saat ini ya. Karena banyak arsitek yang udah luar biasa. Indonesia banyak sekali melahirkan itu kan arsitek-arsitek terkenal. Itu kayak pride sendiri ya. Rumah lo keren ya, siapa yang arsitek? Dia. Wah. Udah. Kalau misalnya miliarder mau showing di rumah ini, tour di rumah ini, call kita, WhatsApp kita, atau DM kita di Instagram yang udah ada di sini, di TikTok juga ada, dan jangan lupa follow Instagram kita ini, dan untuk channel kita like, share, subscribe, dan supaya terus terupdate tentang episode-episode yang baru, apa aja yang akan kita tampilin. Udah, kayak gitu aja. Oke, saatnya kita pamit. Gue Bima. Dan gue Sandi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.